Semua pabrikan telah melakukan tes di Jerez. Ada tim yang menjelaskan apa update-nya dan juga ada yang merahasiakannya. Dari Yamaha nampak sangat jelas bahwa mereka sedang menguji mesin baru dan informasinya lebih kuat daripada versi yang digunakan untuk menang di Jerez. Dan Honda terus upgrade motornya mulai dari lengan ayun hingga elektroniknya. Dan juga ada hal unik dari pengujian KTM kali ini yang tampak agak aneh. Dan juga ada bocoran informasi tentang update Aprilia yang motornya semakin aneh dan Ducati cueki permintaan Pecco Bagnaia. Seperti apa lengkapnya kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Direktur Pelaksana Yamaha, Paolo Pavesio, mengatakan merek tersebut telah menghadirkan pembaharuan mesin pada uji coba MotoGP di Jerez hari Senin. Tetapi, penggunaan mesin V4 masih belum terlihat di publik. Tes tengah musim pertama untuk musim 2025 berlangsung sehari setelah Yamaha mengakhiri paceklik podium MotoGP di Grand Prix Spanyol dengan Fabio Quartararo. Berkualifikasi di posisi pole untuk pertama kalinya sejak 2022, Quartararo mengonversinya menjadi finish di posisi kedua untuk meraih podium Yamaha pertama di Grand Prix sejak 2023. Hal ini menandai langkah maju yang besar bagi proyek pembangunan kembali M1. Di mana Yamaha tidak tinggal diam pada pengujian hari Senin dalam uji pasca balapan. Pavesio mengonfirmasi Yamaha memiliki mesin terbaru yang telah mendapatkan umpan balik positif karena berupaya mendapatkan tenaga yang lebih besar setelah terpuruk di dasar perangkap kecepatan di GP Spanyol. Kami sudah mencobanya dan cukup senang dengan langkah-langkahnya, katanya tentang mesin yang diperbaharui kepada situs web resmi MotoGP. Tentu saja, ada banyak langkah kecil dan ini bukanlah langkah revolusioner, tetapi ini adalah langkah yang pasti. Mungkin, Jerez bukan tempat di mana Anda dapat menilai mesin secara menyeluruh dalam hal tenaga dan performa terbaik. Tetapi, perasaan para pembalap sudah positif. Saya pikir, sangat jelas bahwa jika Anda memeriksa data kecepatan, ini adalah area yang perlu kami tingkatkan. Dan kami sedang berupaya untuk meningkatkannya. Yamaha telah melanjutkan pengembangan V4 secara tertutup tahun ini, setelah dimulainya uji privat baru-baru ini di Valencia. Akan tetapi, mereka belum membawa V4-nya ke Jerez untuk pengujian. Sementara Pavesio menekankan bahwa motor itu tidak akan diperkenalkan ke publik hingga mesinnya setidaknya sama bagusnya dengan mesin saat ini. Pengembangan V4 terus berlanjut dalam pengaturan pengujian tertutup hingga kami merasa siap untuk benar-benar menyiapkan wildcard. Dan kemudian, Anda akan melihat motornya segera setelah siap. Dan saat sepeda baru itu menjadi lebih cepat, atau setidaknya setingkat dengan sepeda yang sekarang, itu akan menjadi momen untuk mengambil langkah berikutnya, dan Anda akan mulai melihatnya. Kami juga terus berupaya untuk meningkatkan M1, dan inilah mengapa kami melakukan pengujian hari ini. Tetapi, secara paralel, ada mesin baru yang merupakan pengembangan sepeda motor baru. Sedangkan dari Quartararo, runner-up MotoGP Jerez itu mengonfirmasi tentang mesin yang diujinya dan mengatakan bahwa mesin baru itu lebih powerful. Fabio Quartararo dan Alex Rins mengacungkan jempol untuk mesin baru Yamaha yang dites di MotoGP Jerez. Kami menguji mesin baru dan hasilnya tampak positif. Quartararo menegaskan, kami mungkin akan menggunakannya di Le Mans, tapi sebelum itu para teknisi harus menganalisis data dengan baik. Lintasan lurus di sini sangat pendek. Tapi yang terpenting adalah melihat apakah kami memiliki tingkat kelincahan yang sama dengan mesin baru seperti mesin sebelumnya. Rasanya bagus. Kami masih butuh sedikit waktu lagi untuk memahami manfaat sebenarnya dari mesin ini. Namun, ada beberapa hal positif yang menurut saya bagus. Saya siap untuk menggunakannya di Le Mans. Direktur tim Yamaha Massimo Meregali mengonfirmasi rencana pabrikan untuk melakukan homologasi mesin yang diperbaharui untuk GP Perancis, yang menggambarkan komentar dari Quartararo dan rekan timnya Alex Rins sebagai positif. Kami akhirnya menjalani akhir pekan dengan sangat baik.
diikuti dengan uji coba yang sukses, kata Meregali. Hari ini kami berhasil mengumpulkan sejumlah informasi yang bagus. Topik utamanya adalah mesin yang diperbaharui, yang bukan V4. Kami siap untuk menyegel spesifikasi mesin yang diperbaharui ini di Le Mans sebagai mesin ketiga kami. Komentar dari para pembalap sangat positif. Kami merasa puas. Kami tahu bahwa mesin yang diperbaharui memiliki sedikit lebih banyak tenaga sementara karakter motor masih sama. Jadi, itu hanya sebuah keuntungan. Kami yakin bahwa mesin ini lebih baik. Bersamaan dengan mesin baru, Yamaha juga mengevaluasi pembaruan aerodinamis kecil. Meskipun kesimpulan akhir akan diambil setelah analisis lebih lanjut. Rins yang mencatatkan kenaikan besar dalam catatan waktu juga mendapatkan dorongan semangat dari performa mesin yang ditingkatkan. Karena dia terus memulihkan diri dari cedera yang dideritanya selama akhir pekan GP Spanyol. Kami mencoba mesin baru yang bagus, lebih bertenaga. Rins menjelaskannya sambil tersenyum. Kami sedang berusaha meningkatkan kecepatan tertinggi, karena kecepatan itu sedikit kurang bagi kami. Dan kami jelas meningkat hingga 2 km per jam. Ini hasil yang luar biasa. Kami akan menggunakan mesin ini di Le Mans. Rins menambahkan, tentu saja ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Tetapi saya cukup senang karena apa yang kami coba hari ini membantu saya memasuki tikungan dengan lebih baik. Meskipun mengalami keterbatasan fisik setelah kecelakaan dari hari Sabtu, Rins menyelesaikan sekitar 50 putaran dengan fokus pada pekerjaan mesin dan pengaturan, serta meningkatkan waktu putaran terbaik hingga setengah detik. Sedangkan dari Honda, ada Honda yang juga menguji mesin baru dan juga beberapa part yang baru. Roman Albesiano mencatat kemajuan Honda. Sambil tertawa, direktur teknis baru itu menjawab tentang Honda yang kini memiliki kemajuan yang nyata. Tentu saja, ini bukan sepenuhnya hasil kerja keras saya. Semua orang di Honda bekerja sangat keras. Tentu saja, saya telah melakukan bagian saya sejak bergabung dengan perusahaan ini. Namun, awal musim berjalan positif. Saya bahkan akan mengatakan bahwa itu mengejutkan saya. Sejujurnya, yang paling mengejutkan saya adalah sejak wawancara pertama saya dengan para pembalap, kualitas motornya cukup jelas. Ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan, yang saat ini sedang kami kerjakan. Tetapi, dasar sepeda yang diwarisi dari akhir musim 2024 tidak terlalu buruk. Jadi, memiliki beberapa kesinambungan dengan basis itu telah mendatangkan hasil bagi kami. Mengenai materi yang diuji, seperti yang saya katakan sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, dan kami sedang menguji komponen baru, lengan ion baru yang mungkin sudah Anda lihat, serta elemen lainnya yang tidak dapat Anda lihat tapi sangat penting, terutama dalam hal elektronik dan mesin. Ini adalah hari yang sangat penting bagi kami. Saya harus mengatakan bahwa pagi itu berjalan sangat positif dan kami senang. Kami juga mengatasi beberapa keterbatasan setup yang kami hadapi selama akhir pekan, yang tidak mungkin kami lakukan saat balapan. Jadi, kami puas dengan hal ini. Kemudian, ada hal yang unik dari KTM. Dengan bagaimana cara manajemen mereka memperlakukan pengujian ini lumayan terlihat aneh. Saat lintasan dibuka di siang hari, hanya Maverick Vinales yang memutuskan untuk melaju di aspal yang terlalu panas. Tidak ada hal baru yang besar untuk dicoba di KTM. Tetapi, penampilan terkini pembalap Red Bull KTM Tech3 tersebut membuat rekan tim utamanya, Enea Bastianini, ingin menguji ulang sasis yang diadopsi oleh Top Gun tahun ini. Tapi, hal itu ditolak. Sungguh keputusan yang aneh. Aki Ajo berbicara tentang keadaan tim resmi dengan bahasa yang agak kaku melalui wawancara dengan MotoGP.com. Ini adalah akhir pekan yang positif bagi kami, dan saya terutama ingin melihatnya berlanjut seperti yang kami lakukan dalam 2 balapan terakhir. Sejak Austin, katakanlah, saya merasa kami mulai menemukan sedikit arah. Persaingan selalu sangat ketat di MotoGP. Semua orang terus meningkat. Musim dingin benar-benar sulit untuk semua pengujian, semua pengembangan, dan terkadang ketika Anda menguji peningkatan kecil dan para pembalap harus fokus pada akhir pekan balapan pada saat yang sama, terkadang kami terpaksa melakukan pengujian selama akhir pekan itu sendiri. Jadi, itu bukan tugas yang mudah. Itulah mengapa pengujian hari ini sangat penting. Katakanlah, itu sedikit membersihkan meja, menyederhanakan berbagai hal, dan memeriksa beberapa elemen yang telah kami uji sebelumnya. Tentu saja, ada beberapa bagian baru juga. Tetapi, banyak dari apa yang kami uji hari ini juga tentang persiapan untuk masa depan. Ini tidak selalu tentang menemukan solusi langsung,
Tetapi lebih tentang mengumpulkan lebih banyak informasi untuk menjaga kami tetap di jalur yang benar. Kira-kira begitulah. Pedro Acosta, yang saat ini performanya dikalahkan oleh Maverick Vinales, dia mengalami kecelakaan pagi ini di tikungan 10. Pedro Acosta baik-baik saja, itu yang terpenting. Namun tentu saja, terjatuh pada saat uji coba menghambat kelancaran program berjalan. Meskipun itu biasa terjadi. Kondisi hari ini agak berangin, yang tidak membuat segalanya lebih mudah, dan juga tidak memungkinkan untuk melakukan perbandingan yang baik dengan kemarin. Namun, kami memiliki daftar panjang yang harus diuji dan masih banyak waktu yang tersisa hari ini. Jadi kami dapat terus maju dalam banyak hal. Meskipun, seperti biasa, kami tidak akan dapat menguji semuanya. Anda harus tahu cara menetapkan prioritas. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada banyak informasi yang kami butuhkan, tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga untuk pengembangan jangka panjang. Di sisi lain, tujuannya juga untuk mengonfirmasi hal-hal yang tak berjalan dengan baik. Itulah yang saya maksud dengan membersihkan meja. Agar balapan akhir pekan mendatang menjadi lebih sederhana, dengan katakanlah paket yang lebih kuat. Seperti yang kita ketahui, Pedrosa juga turun dalam sesi pengujian KTM. Tapi memang tak terlihat apa yang benar-benar sedang mereka kerjakan. Semoga di Le Mans, tak hanya Vinales yang bisa kencang dengan motornya, namun semua pembalap dapat memiliki performa yang mirip-mirip agar balapan semakin seru. Dan ada juga berita tentang Aprilia yang memiliki motor yang makin aneh dan Ducati yang mengabaikan permintaan Pecco Bagnaia. Seperti apa lengkapnya kita bahas esok hari.